Siapkah Anda mati? Tentunya. Siapkah Anda cacat permanen? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Vlog tengah malam. Agak sedikit sudah mengantuk, nggak apa-apa ya. Yang penting edukasinya sampai buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita membahas tema tentang beberapa hari lalu gue update status di Facebook. Gue tulis tuh kasih ide dong, konten apa lagi yang kira-kira menarik untuk teman-teman semua, karena konten RB Reptil adalah dari Anda untuk Anda. Jadi kita lebih bagaimana sharing dan belajar bareng teman-teman. Nah, terus ada salah satu komen, banyak lah ya komen di situ, ada yang membahas bagaimana menghitung sisik ular. Itu menurut saya nantilah ya, karena itu agak sedikit berat pembahasannya. Kemudian ada yang bilang Varanus, ada yang bilang ya, ada yang ngasih ide iguana stres bagaimana. Oh, banyak banget lah pokoknya ide-ide yang masuk dari teman-teman reptil ya. Aku ngopi dulu. Nah, terus ada satu yang menarik dan sedikit ada polemik di situ. Ada salah satu orang di situ komen bahwa, "Bang, coba kontennya tentang ular berbisa untuk pemula." Jadi tema kali ini adalah ular berbisa untuk pemula. Di situ terjadilah teman-teman reptil di situ saling adu argumen. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini adu argumen mereka. Mereka teman-teman semua, mereka juga teman-teman saya semua, tidak ada yang namanya salah dan benar di sini. Di sini hanya masing-masing meluapkan keinginannya tentang konten yang harus saya angkat nanti. Dan hari ini saya angkat bagaimana anjuran dan ular apa yang cocok, ular berbisa apa yang cocok untuk pemula. Yang pertama adalah apa sih ular? Saya pernah bahas juga sebelumnya. Ular itu makhluk liar yang kita tidak tahu kapan dia menyerang dan kapan dia merasa terancam tentunya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kategori pemeliharaan satwa liar harus masuk di kategori orang yang paham, ya. Orang yang paham tentang ular ataupun reptil dulu dasarnya banget, bagaimana karakteristik mereka. Karena ketika orang sudah berpikir bahwa dia adalah pemula dan mencoba memelihara reptil, nanti disangka reptil itu seperti anak ayam atau burung, habis makan dia berak. Ya, tidak semua reptil seperti itu. Nah, apa sih reptil yang bagus untuk pemula? Nah, di sini juga bukan pemula sebenarnya. Pemula di reptil itu kalau lebih bagus adalah disebutnya apa sih pilihan pertama untuk orang yang baru memelihara ular. Karena orang yang pengen memelihara ular pasti sebelumnya sudah datang ke gathering acara reptil ataupun kontes-kontes di berbagai mall-mall besar atau kota-kota besar di Indonesia. Nah, kalau saya menyarankan corner snake. Kenapa? Karena corner snake jauh lebih aman dibandingkan ball python. Walaupun banyakkan orang menganjurkan ball python adalah ular untuk pemula, tapi saya tidak setuju dengan ball python. Maaf kalau ada suara rintik-rintik ya, karena turun hujan di tengah malam. Nah, terus ular berbisa untuk pemula. Saya akan kencengin suara saya. Saya majuan dikit nih. Ular berbisa untuk pemula ya. Ada tingkatan untuk ular berbisa, yaitu adalah mild venom atau berbisa ringan, kemudian middle venom atau berbisa menengah, kemudian high venom atau deadly venom, jadi berbisa tinggi ataupun berbisa mematikan. Nah, kita lihat dulu negara-negara tetangga yang begitu ketat tentang pemeliharaan reptil. Ya, di Australia sendiri Anda bisa lihat di situsnya itu permit for keep venomous snake. Ya, permit for keeps venomous snake. Anda bisa browsing gitu. Di situ ada NT dot apalah gitu, saya lupa ya, nanti saya tempel di sini. Nah, ini dia tampilannya. Di situ ada beberapa syarat untuk memelihara ular berbisa. Yang pertama adalah konsultasi ke lingkungan tempat mereka tinggal. Kemudian izin dengan pihak terkait, seperti kalau di sini adalah ada KLHK, mungkin ada Perhutani, dan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup mungkin ya.
Nah, terus juga yang pertama izin dari lingkungan, ya, atau badan daerah di mana mereka tinggal. Kemudian di situ dia mengurus izinnya tidak langsung, teman-teman. Di sini ada proses kurang lebih adalah 3 sampai 4 minggu untuk di Australia sendiri. Ini Australia negaranya. Dan dia ada pengelompokan untuk tahapan-tahapan pemeliharaan ular berbisa yang baik dan yang resmi, ya. Pertama adalah pemerintah daerah di Australia sendiri akan mengunjungi tempat si orang yang meminta izin ini. Amankah lingkungannya? Kemudian amankah kandangnya? Bagaimana kunci kandangnya? Seberapa luas kandangnya? Kemudian si pemeliharanya juga tidak boleh melepas ularnya ke alam, dan kesejahteraan si ular ini harus tetap terjaga. Ketika terjadi lepasnya ular berbisa dari kandang si pemilik ini, maka si pemilik akan langsung dikenakan sanksi, baik pidana ataupun sanksi-sanksi yang lain. Betapa ketatnya di Australia, ya. Jadi pemelihara ular berbisa diatur ketat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya. Kemudian juga kalau di Jepang, nah jadi ada teman saya mahasiswi dari Jepang, dia S3 tentang ular. Dia datang ke sini dan dia bilang sama saya, ini Mbak Fitri, ya, teman ada di konten saya sebelumnya, saya nyari ular picung bareng dia. Dia bilang setiap rumah di Jepang yang memelihara ular berbisa itu memiliki kode. Jadi di depan rumahnya itu ada tanda bahwa rumah ini terdapat ular berbisa, atau rumah ini memelihara ular berbisa. Jadi yang jelas pasti ada izin-izin yang agak sedikit panjang untuk mendapatkan label bahwa si pemilik rumah boleh atau tengah memelihara ular berbisa. Nah, sekarang ke negara kita, ya, Indonesia tercinta ini. Gimana ular berbisa apa yang cocok untuk pemula? Di Indonesia bebas. Ya, tentunya bebas. Tidak ada aturan yang ketat mengenai pemeliharaan ular berbisa. Apalagi hampir seluruh ular berbisa di Indonesia tidak ada yang masuk dalam spesies dilindungi menurut PP nomor 7 tahun 99 P106. Jadi tidak ada ular berbisa yang dilindungi. Siapapun tidak melanggar hukum ketika dia memelihara ular berbisa. Ya, paling ya kalian akan terkendala oleh lingkungan sekitar tentunya. Kemudian resiko. Nah, jadi kalau Indonesia memiliki izin seperti Australia dan Jepang, saya mengizinkan bahwa pemula boleh main kategori ular dalam famili Colubridae, yaitu dari genus Boiga, ya. Boiga kemungkinan sangat baik ketika si pemelihara ular berbisa pertama kali ini ingin memelihara ular yang memiliki venom, teman-teman. Ini ketika negara kita resmi dan diatur sedemikian ketat seperti Australia dan Jepang, ya. Mungkin negara-negara lain juga punya aturan lain. Tapi negara kita ini bebas, tidak ada aturan yang kuat untuk pemeliharaan ular ataupun ular berbisa sekaligus, ya. Sekaligus. Cobra kalian bisa dapat di sekitar rumah Anda. King Cobra kalian dapat beli dengan harga yang sangat murah. Viper kalian dapat temukan di sekitar rumah Anda. Bahkan kalian bisa beli juga di forum jual beli, dan harganya juga sangat terjangkau menurut saya. Jadi tidak terlalu mahal kecuali ular-ular impor, ya. Nah, jadi Indonesia itu negara yang free ataupun bebas ketika kalian memilih untuk memelihara ular berbisa. Tapi kembali lagi ke individu dan diri kalian masing-masing. Siapkah Anda mati? Tentunya. Siapkah Anda cacat permanen? Itu pasti. Siapkah Anda kehilangan sanak saudara Anda, lingkungan, tetangga, ataupun keluarga kalian di rumah itu? Jadi banyak banget yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian memilih untuk belajar ataupun mencoba memelihara ular berbisa untuk pertama kalinya. Meskipun Boiga memang tidak mematikan, namun ketika dia sudah berhasil memelihara Boiga, biasanya dia akan next step untuk mencoba lagi ular yang berbisanya lebih tinggi. Jadi resiko ini tetap kemungkinan ada, ya. Jadi saran saya, yang pertama adalah ketika kalian memelihara ular berbisa tentunya adalah iman dan takwa. Pasti, karena ketika kalian mati kalian akan ditanya keimanan dan takwa kalian pada
terhadap Tuhan-Tuhan kalian masing-masing, ya, kalau yang beragama lain. Nah, kemudian siapkah kalian kehilangan sanak saudara, baik orang-orang di rumah, ya, karena manusia tidak lalai dari yang namanya human error. Ketika kalian lupa mengunci kandang, kandangnya jebol, atau ketika kalian sendiri yang tengah membersihkan, siapkah Anda mati? Itu pasti. Indonesia termasuk negara yang lamban dalam penanganan ular berbisa. Kemudian, siapkah Anda kehilangan tetangga, ya? Karena ini yang biasanya menjadi hal-hal penting dan berpotensi menjadi akibat ketika Anda memilih untuk memelihara ular berbisa. Ya, pesan dari saya, jadilah pemelihara yang bijak. Pilihlah reptil dan hewan peliharaan yang tepat dengan lingkungan dan bagaimana Anda di rumah. Kemudian, sudah cukupkah pengalaman Anda? Jam terbang tentunya. Kalaupun contohnya kita ambil seperti pilot, ya. Walaupun dia lulusan luar negeri, tapi tidak boleh langsung terbang membawa pesawat besar ke luar negeri. Ya, di sini dibutuhkannya jam terbang. Walaupun kalian lulusan dari kampus terkenal tentang herpetofauna atau reptil, tapi jam terbang kalian belum sebanyak kalian memahami karakteristik ular, lebih baik jangan mencoba untuk memilih ular berbisa sebagai hewan peliharaan. Oke teman-teman, itu pesan dari saya. Sampai sini dulu. Jaga kesehatan dan tetap berhati-hati dengan ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.